Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Kita akan bahas poin yang 146. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridul qur'ana fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqah faqum min indihi wada'hu. Kata beliau, apabila engkau mendengar atau mendapatkan ada seseorang yang didatangkan kepadanya asar, didatangkan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikannya kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yuriduhu, tapi dia tidak menginginkannya, dia tidak mengharapkannya, wa yuridul qur'ana, dia hanya menginginkan Al-Quran, maka kata beliau tidak ragu lagi bahwasanya orang tersebut terjangkiti virus, yaitu virus zindiq. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kalian mendengar, ketemu dengan orang yang demikian, maka tinggalkanlah dia, ya, dan jangan peduli dengan dia, tidak bermajlis dan meninggalkan orang tersebut. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada poin ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan menjelaskan bahwasanya ada di antara orang Islam, ada di antara firqah-firqah di tubuh kaum muslimin yang mereka itu tidak ingin mendengarkan kalamnya Rasul. Mereka tidak menerima apa yang datang dari Rasul, hadis-hadis dan asar-asar dari beliau, tapi mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata mereka, kami hanya berdalilkan Al-Quran, kami hanya mendengarkan, menerima apa yang ada dalam Al-Quran, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Jadi kami tidak menerima asar, tidak juga menerima hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini, kata Imam Al-Barbahari, maka dia adalah seorang yang zindiq, orang munafik, orang yang jatuh dalam perbuatan kekufuran, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan orang ini dan tidak memperdulikan dia, artinya tidak bermajlis dengan orang tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Shalih Fauzan,
hunaka jama'atun yusammunal Qur'aniyah. Di sana ada kelompok-kelompok, ada firqah-firqah yang disebut dengan Qur'aniyah, atau mereka menamai mereka dengan kelompok Qur'aniyah. Qur'aniyah itu artinya adalah orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran, orang yang hanya berjalan di atas Al-Quran. Itu disebut dengan istilah Qur'aniyah. Ya, atau bahasa lainnya yang mereka tidak menamai diri mereka dengan itu adalah ingkarus sunnah. Orang-orang yang ingkar dengan sunnah, orang-orang yang menolak sunnah dan tidak memakai menggunakan sunnah dalam pedoman dalam kehidupan beragama. Ya, kelompok Qur'aniyah ini para jamaah yang dirahmati Allah sudah ada di beberapa abad yang lalu. Sebagian ulama mengatakan abad ke-12 atau abad ke-13 itu sudah muncul kelompok-kelompok seperti ini. Walaupun mereka tidak mengatakan dengan lantang kami mengambil Al-Quran tapi kami tidak mengambil hadis, ataupun menamai diri mereka dengan ingkarus sunnah juga tidak, atau ingkarul hadis, atau ingkarul athar. Mereka tidak pernah menamai mereka dengan penamaan tersebut. Paling tidak mereka menamai di kelompok mereka dengan Qur'aniyun atau Qur'aniyah, kelompok-kelompok yang mengikuti Al-Quran. Ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun dia tidak begitu mempunyai nama secara khusus yang dikenal oleh kaum muslimin, tapi virus ini sudah banyak menjangkiti kaum muslimin pada waktu itu. Jadi menyusup di beberapa akidah, di beberapa keyakinan, di beberapa manhaj orang-orang terdahulu yang hanya menerima Al-Quran tapi menolak hadis Nabi. Ada orang-orang Syiah juga terjangkiti oleh penyakit ini. Orang-orang Mu'tazilah juga terjangkiti penyakit ini, atau orang-orang Khawarij. Dan sebagian ulama mengatakan yang paling banyak terjangkiti penyakit ingkarus sunnah itu adalah orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu secara umum memang zahirnya mereka selalu mengembalikan semua perkara, semua permasalahan kepada Al-Quranul Karim. Semuanya harus mengarah ke sana. Dan jarang sekali mereka menjadikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pegangan. Jadi maunya mereka kaum muslimin bagaimana mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Quran, menegakkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan mencukupkan hanya apa yang ada dalam Al-Quran. Kalaupun seandainya mereka mengambil hadis, maka hadis yang mereka ambil itu imma karena ditafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka, atau hadis-hadis tersebut cocok dengan keyakinan dan manhajnya mereka, lalu mereka ambil, lalu mereka jadikan itu sebagai hujjah. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi secara umum mereka punya kebiasaan Qur'aniyah, selalu menjadikan Al-Quran sebagai sumber. Kalaupun Al-Quran sebagai sumber hukum yang mereka jadikan sebagai pegangan, ya, mereka pun juga salah dalam memahami Al-Quran. Tafsirnya, pemahamannya, maknanya tidak mengikuti bagaimana para salaf dari kalangan sahabat memahami Al-Quranul Karim. Contoh, ketika mereka menemukan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah kafir. Kata Allah demikian dalam Al-Quran. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Jadi mereka copot ayat itu, maka siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dan setiap pelaku dosa besar adalah kafir secara mutlak.
dia murtad, keluar dari agama Islam, ya, karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal para jamaah, kalau seandainya mereka komitmen dengan apa yang mereka katakan, kaidah-kaidah yang mereka gembar-gemburkan tersebut, niscaya kadang-kadang mereka pun bisa kafir sendiri, dan mereka tidak merasa bahwasanya mereka telah kafir akibat dari kaidah yang telah mereka tegakkan, akibat yang telah mereka tegakkan. Cobalah kita ambil salah satu contoh, durhaka kepada orang tua, berkata cis us, ya, kepada orang tua, itu apa hukumnya? Dosa. Dosa apa? Dosa besar. Ya, sangat mungkin mereka yang punya keyakinan, orang-orang yang jatuh dalam pemahaman khawarij, sekali, dua kali, atau sengaja berkata seperti itu kepada kedua orang tuanya. Sangat mungkin. Sangat mungkin enggak? Sangat mungkin. Dan itu adalah dosa besar. Kaidah mereka, setiap pelaku dosa besar kafir, murtad. Ya, sedangkan dia berkata tidak baik kepada orang tuanya, dan itu sudah menyebabkan dia kafir sesuai dengan kaidah dia seorang. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu mereka orang-orang Khawarij demikian. Nah, orang-orang Mu'tazilah pun juga demikian. Tapi orang-orang Mu'tazilah ini, mereka mengambil hadis-hadis Nabi, tapi mereka takwil, mereka tafsirkan kepada makna-makna yang lain. Atau juga sebagian hadis Nabi diterima, sebagian hadis Nabi ditolak. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang diterima sesuai dengan hawa nafsu, ya, yang diterima itu sesuai dengan hawa nafsu, yang ditolak adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan manhaj dan keyakinan atau dengan hawa nafsu mereka, baik sebagian besar ataupun sebagian kecil. Sebagian besar diterima atau sebagian kecil ditolak, ataupun sebaliknya. Itu juga termasuk ingkarus sunnah, termasuk mengingkari sunnah, ya. Dan di Indonesia itu pernah muncul kelompok seperti ini. Yang paling viral dulu sekitar tahun 80-an. Ya, menurut beberapa sejarah, ahli sejarah firqah-firqah yang ada di Indonesia, itu sekitar tahun 80-an. Ya, muncul beberapa firqah yang di situ ada ketuanya, yang di situ ada pemimpinnya, yang mereka menamai mereka dengan Qur'aniyah. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, meninggalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi lama-lama nama ini tenggelam. Tapi sebagian di antara prinsip mereka itu menghinggapi virus ini kepada sebagian kaum muslimin. Bukankah ada kita dapatkan kaum muslimin tidak menerima hadis Nabi, padahal hadis itu sahih? Hadis itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hadis ini adalah hadis yang diterima di sisi para ulama. Banyak kita dapatkan, baik menolak secara langsung ataupun tidak langsung, atau minimal ditolak maknanya, diplesetkan kepada makna yang lain. Ada yang demikian, itu ingkarus sunnah. Ya, atau minimal 1-2 buah hadis atau sebagian kecil daripada hadis itu ditolak dengan cara diplesetkan atau dimaknai tidak sesuai dengan makna yang difahami oleh para ulama. Dan itu pun juga termasuk ingkarus sunnah. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi mereka itu disebut dengan Qur'aniyah. La yahtajuna illa bil Quran bizamihim, yang mereka itu tidak berhajat, mereka tidak memerlukan kecuali hanya Al-Quran dalam proses mengamalkan syariat Islam, hanya Al-Quran saja, bizamihim. Dan itu berdasarkan prasangka mereka. Mereka menyangka bahwasanya kami tidak perlu hadis, kami hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya, jadi mereka tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali dari Al-Quran.
Itu menurut persangkaan mereka. Mereka sangka itu sudah cukup. Mereka sangka itu sudah tidak perlu lagi yang lain. Hadis-hadis Nabi itu tidak perlu. Itu berdasarkan persangkaan mereka, dan persangkaan itu ditegakkan di atas kejahilan dan kebodohan. Jahil dan bodoh. Ya. Dan mereka pun menyangka pada saat mereka mengambil Al-Quran, lalu pada saat mereka juga meninggalkan hadis Nabi, dan mereka berkeyakinan kami hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, pada hakikatnya pada saat itu juga dia telah meninggalkan Al-Quran secara tidak sadar. Kalau mereka mengatakan kami mengambil Al-Quran, tidak mengambil hadis Nabi, saat itu ucapannya itu di belakangnya ada tersirat bahwasanya Anda juga telah meninggalkan Al-Quran. Dua-duanya Anda tinggalkan, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi itu sendiri. Dua-duanya. Tapi mereka tidak menyadari. Ya, kenapa mereka tidak sadar? Karena kejahilan mereka. Dan itu juga sebagai bukti sebenarnya mereka tidak faham Al-Quran. Mereka tidak tahu isi Al-Quran. Kalaupun mereka mengatakan kami berpegang teguh kepada Al-Quran dan kami faham Al-Quran, kita katakan antum kazab, antum jahil, antum berdusta. Hakikatnya antum jahil dengan Al-Quran, tidak faham Al-Quran. Apa buktinya mereka tidak faham Al-Quran? Buktinya antum tinggalkan hadis Nabi, tinggalkan azhar, tinggalkan sunnah Nabi. Itu sudah cukup sebagai bukti antum jahil terhadap Al-Quran. Dan sekaligus antum tidak berpegang kepada Al-Quran, dan antum juga meninggalkan semua sumber dalam agama Islam. Bisa kafir, bisa murtad. Ya. Karena itu para jamaah, jadi menurut persangkaan mereka demikian. Wa yarfuduna as-sunnata, yang mana mereka itu meninggalkan sunnah. Wa haula'i zanadiqah, mereka itu adalah orang-orang zindiq. Orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang yang hati-hati mereka dicampuri dan disusupi dan dimasuki pengingkaran-pengingkaran terhadap agama ini, sekaligus merusak. Sekaligus mereka adalah orang-orang yang merusak. Li'anna al-amala bisunnata amalun bil Qur'an. Karena sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah, mengamalkan sunnah itu adalah merupakan bentuk refleksi, bentuk refleks daripada pengamalan seseorang kepada Al-Quran. Kalau orang mengamalkan sunnah, itu adalah merupakan pengaruh dia terhadap mengamalkan Al-Quranul Karim. Artinya mengamalkan sunnah itulah mengamalkan Quran. Mengamalkan Al-Quran harus disertai dengan mengamalkan sunnah. Tidak bisa dipisahkan dua-duanya. Ya, antara Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan, tidak bisa untuk dipisahkan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul. Fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan apa Nabi jelaskan Al-Quran? Dengan sunnahnya. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah? Nah, tunjukkan buktinya. Orang mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Padahal apa yang diamalkan oleh Nabi, itulah dia Al-Quran. Karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu menyebutkan, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Keseluruhannya dari awal sampai akhir itulah praktek daripada Al-Quran. Sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, itulah Al-Quran. Nah, mereka tidak memahami itu. Ya, makanya kita katakan tadi, ditinggalkannya sunnah oleh mereka, maka itu cukup sebagai bukti dia tidak memahami Al-Quranul Karim. Dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya meninggalkan Al-Quran, tidak hanya sunnah tapi juga Al-Quran. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
diperintahkan untuk kita mengambil apa yang datang dari beliau. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul kalian ambil, dan apa-apa yang beliau larang kalian tinggalkan. Itu kan Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah, untuk berpegang teguh kepada asar Nabi, sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ayatnya jelas. Apa dia tidak baca ayat ini? Ya, atau dia pura-pura tidak tahu tentang ayat ini, padahal kalimatnya jelas. Apa yang datang dari Rasul kalian ambil. Apa yang datang dari Rasul, segala sesuatu, dan bentuknya umum. Bentuknya umum. Apa yang datang dari Rasul itu diambil, dan apa yang beliau larang ya ditinggalkan. Ya, jadi ternyata apa yang datang dari Rasul itu juga termasuk Al-Quran. Itu juga termasuk perintah dalam Al-Quran. Wali anna sunnata mufassiratun lil Quran, karena juga sesungguhnya sunnah itu merupakan tafsir daripada Al-Quran. As-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Sunnah itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak perkara yang tidak bisa kita amalkan dalam Al-Quran tanpa sunnah. Ya, ada tidak dalam Al-Quran bagaimana cara melaksanakan ibadah salat dari takbir sampai salam? Tidak kita temukan. Di mana kita temukan itu pelaksanaannya? Ya dalam sunnah Nabi. Ada tidak dalam Al-Quran syariat azan? Tidak ada. Dia di mana kita temukan syariat azan? Dalam sunnah Nabi. Bacaan-bacaan yang ada dalam salat kita temukan juga dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam Al-Quran. Termasuk jumlah rakaat, termasuk jumlah rakaat dari setiap solat 5 waktu, tidak ada dalam Al-Quran. Di mana kita temukan? Dalam sunnah Nabi. Puasa begitu, zakat begitu, haji, umrah begitu, dan lain sebagainya. Ya, apalagi syariat-syariat yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan, dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi. Ya, pengalaman saya pernah ketemu orang mengatakan demikian, kita tidak perlu hadis Nabi, kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ternyata orang ini tiap hari dia datang ke masjid, sholat berjamaah dari awal sampai akhir, dan dia tukang azan juga, dia muazzin juga di masjid tersebut. Nah, ditemukanlah azan, syariat azan dalam Al-Quran perintahnya. Ya, tapi dia azan, kan aneh. Ya, lalu syariat azan itu dia temukan dalam Al-Quran? Tidak ada. Di mana dia dapatkan? Dalam sunnah Nabi. Hampir tidak bisa dipraktikkan, dan betul-betul tidak bisa dipraktikkan kaidah ini Quraniyah, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Tidak bisa dipraktikkan agama. Belum lagi yang berkaitan dengan sholat yang dia kerjakan dari awal sampai akhir, semuanya berdasarkan sunnah. Dia mengangkat tangan, dia ruku, dia sujud, bacaannya, salamnya, dan lain sebagainya. Itu rata-rata didapatkan dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang diajarkan oleh beliau. Ya, nah para jamaah, jadi terang kesesatan mereka itu terang. Ya, sekaligus karena juga kebodohan mereka. Taib. Kemudian kata beliau, wa mubayyinatun lahu, bahwasanya sunnah itu adalah sebagai penjelas, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami telah turunkan kepadamu az-zikra. Kata Allah, kami telah turunkan kepadamu az-zikra. Zikra yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Al-Quran telah kami turunkan kepadamu litubayyina lin-nasi, agar engkau jelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut.
Apa yang diturunkan kepada mereka tadi? Az-zikra. Diturunkan oleh Allah kepada manusia. Lalu kata Allah, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Artinya Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi. Ya, dengan apa Nabi jelaskan Al-Quran? Ya, tentu dengan sunnah-sunnah beliau. Ya, dan itu paketan yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dibuang, tidak bisa dikurangi. Satu paket, kesempurnaannya di situ. Ya, dasarnya di situ, tidak bisa untuk dihilangkan kaidah ini. Karena Allah telah tegaskan, litubayyina linnas, engkau jelaskan kepada manusia. Jadi wajib bagi Nabi menjelaskannya. Dan yang dijelaskan tersebut wajib untuk kita terima dan kita amalkan. Ya. Kemudian para jamaah, kata Syekh, wa haula'il qur'aniyatu qad akhbara anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan mereka itu adalah kelompok Qur'aniyah, orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, menolak asar-asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentang mereka itu telah Nabi pernah kabarkan. Tentang mereka itu Nabi pernah mengkabarkannya. Ya, di antaranya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba rajulin syab'ana ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama kana fihi min halalin ahlalnahu wa ma kana fihi min haramin haramnahu. Kata Rasul, berapa banyak laki-laki yang kenyang, laki-laki yang kenyang lalu dia bersandar di tempat-tempat kursi-kursi mereka, ya. Dan sebagian ulama menafsirkan makna apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Laki-laki yang kenyang artinya mereka adalah orang-orang yang tamak dengan dunia, orang-orang yang rakus dengan dunia, orang-orang yang diisyaratkan adalah barisan orang-orang jahilun, orang-orang yang jahil. Apa kata mereka? Bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian adalah kitabullah, Al-Quran. Antara kami dengan kalian hanyalah Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kita haramkan. Jadi mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Ya, apa yang halal dan apa yang haram dari Al-Quran itu, yang sisanya yang tidak disebutkan oleh Al-Quran ya tidak masuk. Ya, jadi kalau Al-Quran tidak pernah menghalalkannya ataupun mengharamkannya, ya berarti dia dianggap sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh walaupun tidak ada. Ya, dalam dalam Al-Quran. Dan walaupun ada dalam hadis Nabi yang mengharamkan, mereka tidak terima. Artinya mereka menolaknya karena mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya, dan banyak orang-orang seperti ini. Jadi bagian-bagian yang makanan-makanan yang haram itu mereka tidak peduli, karena dengan satu dalil atau dengan satu alasan tidak ada dalam Al-Quran pengharamannya. Ya, jadi kalau umpamanya ditanya narkoba gimana? Halal. Ya, obat-obat terlarang yang dilarang itu mereka katakan halal. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Tikus gimana tikus? Halal. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya, jadi mereka halalkan segala sesuatu yang tidak ada dari Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ingatlah, perhatikanlah, sesungguhnya telah didatangkan kepadaku Al-Quran, telah didatangkan kepadaku Al-Quran dan mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran yang selalu bersamanya. Apa yang dimaksudkan? Sunnah. Ya, Nabi tegaskan itu, sunnah.
bersama Nabi Al-Quran, dan bersama Al-Quran itu ada sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Kata-kata semisal Al-Quran itu untuk sisi penerimaannya, pendalilannya itu sama-sama diterima, walaupun ada perbedaan, tapi dari sisi syariatnya, pengajarannya sama-sama diterima, dan sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah Nabi pun juga termasuk wahyu, ya, cuman dibedakan antara Al-Quran dan sunnah dari sisi yang lain, ya, definisinya pun juga berbeda, kemudian konsekuensinya pun juga berbeda. Ya, kalau kita baca Al-Quran, faham tidak faham, mengamalkan tidak mengamalkan, tetap dapat pahala. Satu huruf dapat 10. Tapi kalau kita baca hadis, tidak dapat pahala dari segi hurufnya, walaupun hadis itu panjang. Kapan kita dapat pahala? Karena kita dapat pahalanya dilihat dari sisi karena kita menuntut ilmu, apalagi kita mengamalkan isinya, baru kita dapat pahala. Tapi dari segi pembacaan, dari huruf-huruf dari hadis Nabi, ya, kita tidak dapat sebagaimana huruf-huruf dalam Al-Quran. Dari sisi itu berbeda, ya, tapi persamaannya dia wahyu. Makanya Nabi katakan mislahu, dia serupa dengan Al-Quranul Karim, yang selalu bersama dengan Al-Quran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang apa yang datang dari Nabi, wa ma yantiqu anil hawa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap, tidak ngomong dengan hawa nafsunya. Nabi mengajarkan sesuatu itu tidak berdasarkan hawa nafsu, syahwat yang beliau miliki, tidak. Tapi kata Allah, in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sampaikan dan syariatkan itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sunnah pun juga termasuk wahyu dari Allah. Mislahu ma'ahu, yang serupa dengan Al-Quran, yang selalu bersama dengan Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan, ya. Dan kedudukannya sama-sama wahyu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ahadisu wahyun minallah azza wa jalla, dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat alfazuha min rasul, ya, hanya saja lafaz-lafaz dalam sunnah, dalam hadis Nabi itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinna ma'aniha minallahi jalla wa ala, akan tetapi makna-maknanya, hukumnya, kandungannya, isinya, ya, hukumnya, isinya yang ada dalam hadis itu dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya hanya di situ saja, ya, sehingga dia tidak dibaca dalam sholat. Kalau Al-Quran dibaca dalam sholat karena makna dan lafaznya langsung dari Allah. Tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, lafaznya dari Nabi, maknanya, kandungannya, hukumnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kata Syekh, fahadha alladhi yahtajju bil Quran biza'mihi, maka orang-orang yang hanya perlu dengan Al-Quran menurut persangkaan mereka, orang-orang yang menyangka, ya, orang-orang yang hanya perlu dengan Al-Quran menurut persangkaan mereka, wala yahtaju bisunnah, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak berhajat juga dengan sunnah, ya, orang-orang yang tidak berhajat dengan sunnah. Maka mereka itu zindikun, mereka itu adalah orang-orang zindik, mereka yang mengaku hanya memerlukan sunnah tapi tidak memerlukan Al-Quran tapi tidak memerlukan sunnah. Maka mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang yang sesat. Dan Imam Syafi'i pernah berdebat dengan mereka, ya, ay munafiqun zindiqun yuradu bihil munafiq,
Artinya adalah mereka adalah orang-orang munafik. Dan kemunafikan mereka adalah kemunafikan yang berat. Masuk dalam kategori munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Kemunafikan secara i'tiqad dan keyakinan. Ya, karena kemunafikan itu ada dua macam. Ya. Sifat zindik itu ada dua macam. Kemunafikan itu ada dua, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Ya, kalau dia berkaitan dengan munafik amali itu dari sisi amalan, dari keyakinannya tidak. Perbuatannya adalah perbuatan yang mengarah kepada kemunafikan. Contohnya berkata dusta, mengingkari janji, berkhianat dengan amanah, ya, meninggalkan sholat berjamaah, ya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda nifak, tanda-tanda kemunafikan. Tapi kemunafikan jenis ini tidak mengeluarkan dari Islam, dan mereka tidak termasuk yang diancam, ya, berada di keraknya neraka, tidak. Karena keyakinan mereka adalah keyakinan iman, tapi dari segi perbuatan ada alamat-alamat atau ada karakter-karakter kenifakan yang mereka lakukan. Tapi yang berbahaya itu adalah kemunafikan i'tiqadi. Mereka itulah yang kafir, mereka itulah yang dicampakkan dalam neraka jahanam dan berada di keraknya jahanam. Ya, mereka orang-orang munafik. Nah, mereka ini kelompok Qur'aniyah masuk dalam kelompok itu. Ya, nifaq i'tiqadi yang akan diancam dengan ancaman yang berat. Hada makna qauluhu, itulah makna dari ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari, ya, tentang kemunafikan itu, bahwasanya mereka adalah kelompok-kelompok yang zindik, qad ihtawa ala zandaqah. Mereka telah diracuni oleh virus-virus kezindikan. Ya, kemudian beliau mengatakan pada bagian akhir, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan fakum min indih wada'hu, tinggalkanlah mereka itu, jangan peduli dengan mereka, ya, karena mereka telah menyimpang, mereka telah tersesat. Maksudnya adalah la tajlis ma'ahu, jangan duduk bersama mereka, jangan coba-coba dengarkan kajiannya, ya, kajian-kajian singkatnya atau buku-bukunya, tulisan-tulisannya, jangan, karena ini syubhat, tidak boleh. Lianna ba'dhan nasi yaqul, karena sebagian orang itu mengatakan hada yahtaju bil Quran, mereka memerlukan Al-Quran, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, fayakhtari bih, pada hakikatnya mereka telah tertipu dengan ucapan tersebut, seolah-olah ucapan ini hak, ucapan ini benar, bagus. Ya, kalau dikatakan orang ini berpegang teguh dengan Al-Quran, sekilas ucapan ini nampaknya benar, dan memang begitulah maksudnya, karena kita pun harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi ucapan ini ucapan tipuan, mereka tertipu dengan itu. Ya, kenapa? Wahwa lam yahtaju bil Quran, hakikatnya mereka itu tidak memegang Al-Quran, tidak berhajat dengan Al-Quran, karena mereka itu hakikatnya meninggalkan Al-Quran. Kenapa dikatakan mereka meninggalkan Al-Quran? Yang mana mereka itu meninggalkan hadis Nabi yang kata mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, tanpa sadar mereka hakikatnya telah meninggalkan Al-Quran. Lianna Al-Qur'ana amara bi akhdhil bis sunnah, karena sesungguhnya Al-Quran pun telah memerintahkan untuk mengambil sunnah, mengamalkan sunnah, komitmen dengan sunnah, dan ayatnya begitu banyak. Kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya, kewajiban mengikuti sunnah itu begitu banyak. Ya, di antaranya yang terang juga dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, ayat ini pun juga terang. Orang-orang yang menantang Rasul, meninggalkan Rasul dan orang-orang mukmin dari kalangan sahabat, dia sesat.
dan dia dicampakkan dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Fahada lam yahtaju bil Quran, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang juga tidak berhajat dengan Al-Quran. Innama yuridu taghtiyati wa ta'miyati 'alan nas, yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang menyelewengkan atau orang-orang yang telah membuat kepalsuan di tengah-tengah manusia, seolah-olah ucapan mereka adalah ucapan yang hak dan benar, tapi mereka membuat kepalsuan-kepalsuan. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hakikatnya kesimpulannya wajib kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, karena Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Atau Nabi juga pernah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma abadan. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tersebut. Berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi walaupun kelompok ini mungkin adalah kelompok yang sulit untuk dilihat, tapi karakternya bisa menjangkiti individu, ya, atau kelompok-kelompok yang kecil, ya, dari syubhat-syubhat, dari pengaruh-pengaruh kejelekan, ya, sehingga mereka meninggalkan sunnah, baik secara global menyeluruh atau sebagian besar atau juga sebagian kecil. Atau mereka menerima hadis Nabi tapi mereka pelesetkan kepada makna yang lain sesuai dengan hawa nafsunya, dan itu pun juga sebenarnya termasuk daripada ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya, baik, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan sampai di situ, ya, semoga bermanfaat dan kita bisa ambil faedah di situ, ya, dalam manhaj ini. Baik, dah masuk waktu Isya, silakan azan dulu. Bismillah. Allah. Allah. La haula wala quwwata. La haula wala
wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma barik. Salatul qiyamati Muhammad wa salatu. Modal ladzi wa'ad. Baik. Yang merasa kehilangan kunci. Kunci motor. Oh, kehilangan kunci motor siapa nih? Ambil depan. Gratis. Ya. Dia merasa kehilangan, kececeran, kelupaan. Para jamaah yang dirahmati Allah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau dibahas dan ditanyakan. Tadi apa yang sudah kita bahas? Silakan. Kalau ada. Ya. Silakan. Misalkan ini terjadi dengan pemerintah kita gimana? Nampak hasilnya kayak kita ikuti kebiasaan atau gimana? Seperti temu kan? Yang seperti itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau seandainya hal-hal yang seperti ini Qur'aniyah, orang-orang yang ingkar dengan sunnah itu terjadi pada keluarga kita, teman kita, saudara kita dan lain sebagainya. Ya, kewajiban kita adalah mendakwahinya. Ya, tidak bermajlis dengannya kalau misalnya dia punya kajian ataupun ada buku-buku yang dia punya tentang itu, akidahnya demikian, lalu kita dakwahi, kita sampaikan hujah-hujah kita, sampaikan Al-Quran itu seperti apa, hadis Nabi bagaimana, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ijma'nya para ulama wajibnya mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan sunnah beliau. Ya, sampaikan kepadanya semampu kita. Ya. Yang kedua, yang tentu juga kita lakukan adalah mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah sunnah, ditunjukkan kepada sunnah, dan selalu kita bersabar mendakwahkannya, mengajaknya kepada sunnah itu dengan kesabaran, dengan akhlak kita, dengan amal kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita. Kita doakan selalu agar mendapatkan hidayah, ya, agar dia bertaubat dari kesalahannya tersebut. Ya, dan kita tetap berusaha, kalaupun seandainya kita tidak bisa mendakwahinya, kita tetap berusaha, mungkin melalui kajian-kajian, buku-buku yang kita siapkan di rumah, memberikan hadiah-hadiah kitab, hadiah-hadiah buku kepadanya, ya, atau mungkin kita ajak ke kajian, atau kita tawarkan mendengarkan rekaman-rekaman kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu banyak bisa kita lakukan. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, ya, dan kita mencari jalan yang kira-kira mudah untuk dia terima atau mudah untuk dia fahami, ya, supaya dia memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nah demikian di antara poin yang perlu untuk kita lakukan dengan keluarga kita tersebut. Allahu a'lam. Masih ada? Ya? Fiik barakallah. Apa? Iman akan kembali ke Mekah dan Madinah, sebagaimana kembalinya kata Nabi ular ke sarangnya. Hadis ini hadis sahih, hadis yang ma'ruf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu akan kembali ke sana. Artinya konsep iman yang lurus, konsep iman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah kembali ke sana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga dua kota suci tersebut. Ya, penjagaan Allah itu adalah penjagaan secara total. Makanya tidak ada kota yang selamat daripada fitnah Dajjal kecuali kota Mekah dan Madinah. Ya, dia terselamatkan daripada fitnah Dajjal yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, dan itu juga merupakan di antara kabar gembira kepada kaum muslimin agar mereka menjadikan dua kota tersebut sebagai camp, sebagai pusat
kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu perlu daerah, perlu kota ataupun negara yang di situ dijadikan sebagai camp atau sebagai benteng kaum muslimin. Makanya Mekah dan Madinah itu ibaratnya adalah bentengnya kaum muslimin. Bentengnya kaum muslimin seluruh dunia. Ibaratnya ya Polda, Polri itu kan punya camp. Ada Kodim, tentara punya camp. Itu tidak boleh jebol oleh musuh-musuh. Ya kalau tempat-tempat tersebut bisa jebol oleh musuh, bahaya. Bagaimana tempat pusat perkumpulan para tentara jebol oleh orang-orang yang menghancurkan negara, ataupun kepolisian jebol oleh orang-orang yang menghancurkan negara. Ini bahaya. Maka camp itu harus dijaga betul-betul, dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Ya, dua kota suci tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, karena itu keimanan akan dikembalikan ke sana. Artinya keimanan yang hak, yang benar, pengamalan akidah yang lurus itu dikembalikan ke kota Mekah dan juga kota Madinah. Bagaimana ulama-ulama menegakkannya di sana. Ya, walaupun tetap fitnahannya itu sangat banyak. Berbagai macam fitnahan-fitnahan dari luar, baik dari orang-orang kafir, orang-orang munafik atau orang-orang Islam. Sebagian itu menumbuhkan fitnah yang besar kepada dua kota suci tersebut dengan berbagai macam alasan. Ya, kalau misalnya didapatkan ada sebuah perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, diadakan di Riyadh, diadakan di kota-kota besar di Saudi Arabia, itu sesuatu yang maklum, artinya sesuatu yang memang sangat mungkin terjadi. Karena Riyadh itu bukan kota suci, dia adalah kota yang ada di Saudi Arabia, sebagaimana di kota-kota yang lain. Yang sangat-sangat seandainya terjadi, dan itu mustahil di dua kota suci tersebut, Mekah dan Madinah. Itu yang jadi masalah kalau seandainya terjadi maksiat besar di dua kota suci tersebut. Tapi di tempat-tempat lain itu sangat mungkin. Ya, sedangkan di zaman dahulu banyak perbuatan kesyirikan, kekufuran di sekitar Ka'bah. Ya, dan itu terjadi. Lalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam hal yang lain. Ya, dan tidak ada negara yang bersih daripada kemaksiatan para jamaah. Dan tidak ada pemimpin di dunia ini yang bersih tanpa kesalahan. Makanya kita tidak akan pernah anggap bahwasanya negara Saudi Arabia itu maksum dan bersih daripada dosa dan kesalahan. Tidak ada akidah demikian mengajarkan. Tetap dengan berbagai macam kekurangannya. Tapi bagaimanapun tetap lebih baik dibandingkan dengan kita di situ. Dan sangat-sangat jauh. Ya, syariat Islam ditegakkan, hukum-hukum Islam ditegakkan. Ya, dan betul-betul dijamin kehidupan beragama di sana, betul-betul dijamin dan diberikan kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana mereka mengamalkan Islam dengan baik. Ya, nah itu tidak kita pungkiri hal yang demikian. Ya, taib. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Masih ada waktu? Silakan kalau masih ada. Ya. Kata zindik, munafik itu Apa? katanya. Zindik, munafik, fasik. Zindik, munafik, apa? Fasik. Iya. Ya, kalau munafik itu ya secara bahasa orang-orang yang mempunyai dua muka. Kadang muka ini, kadang muka itu. Artinya dia menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kekufuran. Itu namanya munafik. Kalau zindik adalah mereka-mereka yang menyimpangkan agama ini, ya, dan
menjauhkan manusia daripada kebaikan dan kesolehan, menyimpangkan agama yang penuh dengan syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Sedangkan orang-orang fasik adalah seorang muslim yang melakukan kejelekan ataupun keburukan, kemaksiatan secara umum. Jadi kalau ada seorang muslim melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka dia dikatakan fasik. Dan tidak setiap orang fasik itu pasti dihukumi munafik atau dihukumi kafir. Karena sangat mungkin kita melakukan kemaksiatan, dan sangat mungkin ya, maka seorang muslim yang jatuh dalam kemaksiatan dan dia hanyut dalam kemaksiatan, maka dia dikatakan orang yang fasik ya. Nah, itu ringkasannya demikian. Allahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian kita cukupkan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang ya, pada poin yang berikutnya insyaallah 147. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.